Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wahyudi, Stambuk F221171066. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan mengenai public speaking yang mengangkat tema kuliah daring di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan membahas mengenai definisi public speaking dan mengapa public speaking itu penting. Pada dasarnya, public speaking ini adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiensnya atau penonton. Pidato publik dapat mencakup berbagai macam topik yang berbeda. Tujuan dari pidato ini bisa untuk mendidik, menghibur, atau mempengaruhi pendengar. Seringkali alat bantu visual dalam bentuk slideshow elektronik digunakan untuk melengkapi pidato dan membuatnya lebih menarik bagi pendengar. Presentasi berbicara di depan umum berbeda dari presentasi online, karena presentasi online dapat dilihat atau didengarkan sesuai kemauan pemirsa. Sementara pidato publik biasanya hanya terbatas untuk waktu tertentu atau tempat. Presentasi online sering terdiri dari slide atau pre-recorded video dari pembicara, termasuk rekaman presentasi langsung berbicara di depan umum. Kemudian mengapa public speaking ini penting? Bagi kebanyakan orang mungkin akan mengatakan bahwa mereka tidak suka berbicara di depan umum. Mungkin bahkan mereka mengaku takut berbicara di depan umum adalah rasa yang takut yang sangat umum. Atau mungkin orang-orang hanya malu atau tertutup. Untuk alasan ini banyak orang yang menghindari berbicara di depan umum sebisa mungkin. Public speaking telah memainkan peran utama dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginformasikan, membujuk, mendidik, dan bahkan menghibur. Dan kata yang diucapkan bahkan bisa lebih kuat daripada kata-kata tertulis di tangan pembicara yang tepat. Beberapa manfaat dari berbicara di depan umum itu diantaranya yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan riset yang lebih baik, keterampilan deduktif yang lebih kuat, kemampuan melakukan advokasi untuk masalah atau kasus-kasus, dan masih banyak lagi. Berbicara di depan umum ini sangat penting untuk bisnis karena mereka butuh menyampaikan pesan kepada pelanggan potensial dan memasarkan bisnis mereka. Kemudian kuliah daring atau dalam bahasa Inggris online lecture adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Beberapa aplikasi yang mendukung kuliah daring diantaranya yang pertama adalah Ruang Guru, yang merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Yang kedua, Zenius.net, merupakan aplikasi yang menyediakan produk atau jasa untuk kegiatan belajar secara online. Yang ketiga, Google Classroom, yang merupakan aplikasi daring untuk menunjang kegiatan belajar dengan memanfaatkan akun Gmail sebagai layanan lingkup pendidikan online. Yang keempat, Sevima EdLink. Sevima EdLink adalah aplikasi berbasis Android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan dalam membantu dosen atau guru dalam menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa. Yang kelima adalah Microsoft. Microsoft juga menyediakan aplikasi belajar online. Peserta didik dan pendidik berhak menggunakan Office 365 Education gratis. Peserta didik cukup memasukkan alamat email sekolah. Yang keenam adalah Moodle, merupakan aplikasi yang dapat diakses secara gratis untuk kegiatan belajar secara online. Yang ketujuh, Blackboard Course Sites. Blackboard adalah aplikasi sekaligus portal penyedia layanan pendidikan online yang dapat diakses secara gratis dan biasanya digunakan oleh berbagai universitas. Yang kedelapan adalah Schoology. Schoology adalah aplikasi LMS atau Learning Management System yang memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara gratis.
biasanya beberapa universitas juga menggunakan aplikasi ini. Kesembilan, Latitude Learning, yang merupakan portal layanan LMS pendidikan yang bisa digunakan oleh 100 pengguna sekaligus dalam satu kelas. Selanjutnya ada Edmodo. Edmodo adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa sebagai aplikasi penunjang kegiatan belajar mengajar secara online. Yang ke-11, Kuiper. Kuiper merupakan perusahaan teknologi pendidikan yang menyediakan layanan produk atau jasa pendidikan bagi siswa di Indonesia. Kemudian pro dan kontra mengenai sistem kuliah daring atau kuliah online. Pro-nya adalah yang pertama, dengan diadakan kuliah online yang menggunakan perkembangan sistem teknologi dapat memicu mahasiswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, kuliah online dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa dengan bantuan sistem yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, materi yang diberikan bisa dengan mudah diakses kembali setelah selesai perkuliahan karena terekam di sistem yang digunakan, misalnya grup WhatsApp, Google Classroom, dan sebagainya. Dosen bisa dengan mudah mengetahui keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar di sistem kuliah online dengan melihat antusias dari mahasiswa ketika dibuka forum kuliah online. Kuliah online bisa dilakukan di mana saja, misalnya dalam kamar belajar ataupun ruang tamu di rumah masing-masing. Hal ini juga berdampak pada pengeluaran dari mahasiswa, misalnya ongkos transportasi pulang pergi, ongkos makan di kantin, atau bahkan biaya untuk bahan mata kuliah yang tidak perlu lagi di-print karena dalam bentuk soft file. Selain pro, terdapat juga kontra dari sistem kuliah online. Yang diantaranya adalah yang pertama, tugas yang kian hari makin banyak berdatangan meskipun tidak diundang. Yang kedua itu adalah materi yang diberikan oleh dosen dalam jumlah yang banyak. Bukan malah mahasiswa rajin membaca dan memahaminya, justru mahasiswa terkadang bermalas-malasan tidak mau membaca, ataupun membaca kalau di dalamnya ada tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah terkendala oleh jaringan internet yang tidak stabil. Ini dialami oleh mahasiswa yang berada di kampung selama diliburkan. Yang keempat adalah esensi dari kuliah itu sendiri jadi kurang didapatkan ketika kuliah online. Seakan setelah memberikan materi dan tugas, jam kuliah selesai. Yang kelima, kuliah online yang diberikan bisa dilakukan di mana saja. Dapat memicu mahasiswa tidak disiplin, misalnya saja yang harus berangkat kuliah dengan pakaian rapi setelah mandi. Hal itu tidak perlu dilakukan karena kuliah online, yang mana hal itu menurut saya adalah bentuk sikap disiplin di pagi hari.